Selamat pagi, saya mahasiswa bernama Sartina Fatmawati Manik dengan NIM 8580855562. Pagi ini saya akan mempresentasikan tentang RPP saya, yaitu RPP kelas 5 dengan tema perpindahan kalor di sekitar kita. Fokus pembelajarannya adalah Bahasa Indonesia, PPKN, dan juga IPS. Alokasi waktunya adalah 6 kali 35 menit. Kompetensi inti yang pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Yang keempat adalah menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Untuk bahasa Indonesia, kompetensi dasar 3.3 meringkas teks penjelasan eksplanasi dari media cetak atau elektronik. Indikator pencapaian kompetensi yaitu 3.3.1 membuat ringkasan narasi teks, video, gambar yang disajikan. 4.3 menyajikan ringkasan teks, penjelasan eksplanasi dari media cetak atau elektronik dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif secara lisan, tulis, dan visual. Untuk indikator pencapaian kompetensinya adalah 4.31 menuliskan kata-kata kunci yang ditemukan dalam tiap paragraf bacaan. Siswa mampu meringkas teks eksplanasi pada media cetak secara tepat. Untuk pelajaran PPKN, kompetensi dasar menghargai kewajiban hak dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian 2.2 menunjukkan sikap tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 3.2 memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. Untuk indikator pencapaian kompetensinya 3.21 mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 3.2 menjelaskan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar untuk keterampilannya yaitu 4.2 menjelaskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 4.21 menyajikan hasil identifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pelajaran IPS-nya, kompetensi dasar 3.2 yaitu menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Indikator pencapaian kompetensi mengamati gambar, foto, video, teks bacaan tentang interaksi sosial dan hasil-hasil pembangunan di lingkungan masyarakat serta pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. 4.2 menyajikan hasil tentang interaksi manusia dan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Untuk keterampilannya, indikator yang ingin dicapai adalah 4.21 menyajikan hasil analisis tentang interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Adapun tujuan pembelajarannya ada 3, yaitu pertama, dengan membuat diagram tentang isi bacaan, siswa mampu menyajikan hasil kesimpulan isi teks penjelasan pada media cetak secara tulisan dengan tepat dan jelas. Tujuan yang kedua adalah dengan bekerja dalam kelompok, siswa menemukan sumber belajar pembangunan ekonomi dan sosial budaya di Indonesia secara rinci. Yang ketiga, dengan membuat proyek buku, siswa mampu menjelaskan hak dan kewajiban tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari secara jelas. Materi pembelajaran, yang pertama teks penjelasan, yang kedua ringkasan, yang ketiga kalimat efektif, keempat surat undangan, kelima kewajiban hak dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat, yang keenam interaksi sosial budaya, sosialisasi atau enkulturasi, yang ketujuh pembangunan sosial budaya, pembangunan ekonomi.
Adapun metode pembelajarannya adalah pendekatan pembelajaran yaitu saintifik, kemudian metode pembelajaran simulasi, percobaan, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. Media, alat, bahan, dan sumber belajar. Media dan alat: 1. Teks bacaan. Yang kedua, alat musik tradisional daerah masing-masing. Yang ketiga, beragam benda di kelas dan lingkungan sekitar. Bahan sumber belajar: 1. Buku guru dan buku siswa kelas 5. Tema 6, panas perpindahannya, buku tematik terpadu kurikulum 2013 revisi 2017. Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berikut langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Kegiatan pendahuluan: yang pertama, deskripsi. Kelas dibuka dengan salam, menanyakan kabar dan mengecek kehadiran siswa. Kelas dilanjutkan dengan doa dipimpin oleh salah seorang siswa. Siswa difasilitasi untuk bertanya jawab. Pentingnya mengawali setiap kegiatan dengan doa. Selain berdoa, guru dapat memberikan penguatan tentang sikap bersyukur. Yang keempat, siswa diajak menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang kelima, siswa diminta memeriksa kerapian diri dan kebersihan kelas. Yang keenam, siswa memperhatikan penjelasan guru tentang tujuan, manfaat, dan aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan. Yang ketujuh, siswa menyimak penjelasan guru tentang pentingnya sikap disiplin yang akan dikembangkan dalam pembelajaran. 8. Pembiasaan membaca. Siswa dan guru mendiskusikan perkembangan kegiatan literasi yang dilakukan. 9. Siswa diajak menyanyikan lagu daerah setempat untuk menyegarkan suasana kembali. Kegiatan pendahuluan dilakukan selama 15 menit. Kegiatan inti, ayo membaca. 1. Siswa membaca dan mencermati teks bacaan tentang kehidupan nelayan Indonesia. Yang kedua, siswa menggarisbawahi informasi, konsep penting dan yang ia temukan dalam bacaan. Siswa bisa berdiskusi dengan teman sebangkunya dalam menemukan konsep penting dari bacaan tersebut. Kemudian, ayo menulis. Siswa menuliskan kata-kata sulit yang ia temukan dalam bacaan dan mencari artinya dengan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Siswa membuat daftar hal penting yang ia temukan pada tiap paragraf dalam bacaan. Siswa menuliskan hal-hal penting tersebut dalam tabel yang disediakan. Siswa membuat sebuah paragraf yang menjelaskan isi bacaan di setiap paragraf. Siswa menentukan pokok pikiran dari setiap paragraf dalam bacaan. Kemudian, siswa diminta untuk membuat garis dari judul bacaan yang mewakili pokok pikiran dari bacaan. Siswa memberi keterangan bagaimana isi bacaan berhubungan dengan pokok pikiran di setiap paragrafnya. Selanjutnya, siswa membuat diagram yang menjelaskan isi bacaan di setiap paragraf. Siswa menentukan pokok pikiran dari setiap paragraf dalam bacaan. Kemudian selanjutnya, siswa menjelaskan diagram yang dibuat dengan menjelaskan hubungan setiap pokok pikiran yang ditemukan di dalam bacaan. Siswa membandingkan hasil pekerjaan dengan hasil pekerjaan temannya. Siswa menggarisbawahi pokok pikiran di setiap paragraf dari bacaan. Siswa membuat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya, apa, siapa, mengapa, kapan, bagaimana, dan di mana. Siswa menuliskan pertanyaan dari jawaban di kolom yang disediakan. Siswa menuliskan pemahaman tentang isi bacaan dalam satu paragraf. Siswa mencermati bacaan tentang kehidupan nelayan, kegiatan pelelangan ikan. Bersama dengan teman sebangku, siswa mencoba untuk mengidentifikasi peran setiap orang yang terlibat di dalam kegiatan pelelangan tersebut. Siswa menuliskan hasil identifikasi di dalam tabel yang disediakan. Siswa menuliskan kesimpulan singkat mengenai hasil pengamatannya di kolom yang disediakan. Bersama dengan teman sekelompoknya, siswa melakukan identifikasi dan diskusi terhadap kegiatan pelelangan ikan. Siswa menentukan peran setiap orang yang terlibat di dalamnya, juga hak dan kewajibannya. Siswa menggunakan peta pikiran untuk menuliskan ide dan pendapat. Siswa bekerja dalam kelompok mengamati kegiatan masyarakat di tempat yang berbeda. Apabila siswa memiliki kendala dalam mengamati secara langsung, siswa dapat mengamati melalui gambar. Langkah-langkah kegiatan sebagai berikut. 1. Bagi kelas dalam 5 kelompok. Yang kedua, masing-masing kelompok diminta untuk membuat buku tentang topik yang diberikan. Buku tersebut berisi halaman 1, sampul yang berisi tempelan gambar sesuai topik kelompok. Gambar dapat diperoleh dari majalah atau koran atau media lainnya. Halaman 2, identifikasi individu-individu yang terlibat dalam komunitas tersebut. Misalnya, dalam komunitas pasar ada pedagang, penjual, pengangkut sampah, dan lain-lain. Dan perannya dalam pembangunan ekonomi pada komunitas tersebut. Halaman ketiga, identifikasi hak dan kewajiban masing-masing peran. Halaman keempat, buatlah sebuah peta pikiran yang mencakup sebuah konsep yang dibahas dalam buku 3. Bersama dengan kelompoknya, siswa mempresentasikan buku yang dibuatnya di depan kelas.
Guru menjelaskan hak dan kewajiban siswa lainnya di dalam kelas ketika temannya melakukan presentasi. Kegiatan penutup, siswa bersama guru melakukan refleksi atas pembelajaran yang telah berlangsung. Apa saja yang dipelajari dari kegiatan hari ini? Apa yang dilakukan untuk menghargai perbedaan hari ini? Siswa bersama guru menyimpulkan hasil pembelajaran bersama-sama. Siswa menyimak penjelasan guru tentang aktivitas pembelajaran pada pertemuan selanjutnya, termasuk menyampaikan kegiatan bersama orang tua, yaitu meminta orang tua menceritakan pengalamannya, menghargai perbedaan di lingkungan sekitar rumah, dan menceritakan hasilnya kepada guru. Siswa menyimak cerita motivasi tentang pentingnya sikap disiplin. Siswa melakukan operasi semut dan untuk menjaga kebersihan kelas. Kelas ditutup dengan doa bersama dipimpin oleh salah seorang siswa. Penilaian. Teknik penilaian sikap. Pencatat hal-hal menonjol positif dan negatif yang ditunjukkan siswa dalam sikap disiplin. Yang kedua, penilaian pengetahuan menentukan pokok pikiran dan informasi penting. Bentuk penilaian tertulis, instrumen penilaian rubrik KD Indonesia 3.3 dan 4.3. Mengisi tabel pengamatan. Bentuk penilaian tertulis, instrumen penilaian rubrik KD keterpaduan IPS 3.2 dan 4.2 dan PPK 3.2 dan 4.2. Membuat diagram tentang hak-hak seorang pelajar. Bentuk penilaian tertulis, instrumen penilaian tentang KD PPKN 3.2 dan 4.2. Remedial, siswa yang belum terampil dalam menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat diberikan contoh-contoh tambahan teks sebagai latihan tambahan. Siswa dapat dibantu oleh siswa lain yang telah sangat terampil dalam menemukan gagasan dan gagasan pendukung. Pengayaan, apabila memiliki waktu, siswa dapat memainkan ansambel bunyi kepada kelas lain. Demikian presentasi saya tentang RPP saya kelas 5. Terima kasih.